Selamat berjumpa di Logika Satu Sisi. Di sini kita akan berpikir dan bernalar secara logis tentang tren dan topik yang sedang berkembang. Kita disebut manusia justru karena kita dianugerahi kemampuan berpikir dan bernalar. Kita berpikir, maka kita ada. Kita ada, maka kita harus berpikir. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam surat edarannya nomor 4 tahun 2020 berharap agar selama pembelajaran online, guru tidak boleh mengejar ketercapaian kurikulum karena ada keterbatasan waktu, sarana, media pembelajaran dan lingkungan yang dapat menjadi kendala selama pembelajaran. Namun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mensinyalir bahwa masih banyak guru yang tetap mengejar ketercapaian kurikulum dengan cara memberikan tugas secara terus-menerus kepada peserta didik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam surveinya menyebutkan ada 79,9% siswa mengeluhkan minimnya interaksi guru dan peserta didik dalam pembelajaran online. Karena pada umumnya guru lebih banyak mengirimkan materi yang harus dipelajari lalu disusul oleh beberapa soal yang harus dikerjakan. Akibatnya, peserta didik menerima banyak tugas dengan durasi waktu yang relatif pendek. Ini membuat peserta didik cenderung memiliki beban belajar yang berat. Beban ini kian bertambah karena dalam pembelajaran online banyak siswa yang kesulitan untuk memahami materi pelajaran. Ketika dikonfirmasi kepada orang tua, ia harus siap dimarahi karena orang tua cenderung cepat marah dalam mendampingi anak saat belajar online, terutama untuk siswa sekolah dasar. Sementara bagi siswa SMP dan SMA, beban tersebut cenderung dipikul sendiri karena tidak ada orang yang bisa membantunya di rumah. Beban tersebut lalu ditumpukan lagi oleh kepanikan ketika tiba-tiba peserta didik keluar dari ruang kelas virtual dan tidak bisa mengikuti pelajaran karena masalah kuota internet yang tidak mendukung. Belum lagi ditambah persoalan yang jarang mendapat perhatian, yaitu time screen. Waktu untuk berhadapan dengan layar gadget ataupun laptop. Para pakar memberikan kriteria untuk anak 2-6 tahun atau pada usia prasekolah, waktu maksimal sehari adalah 60 menit. Sementara untuk anak usia 6-12 tahun atau di usia sekolah dasar, tidak lebih dari 90 menit sehari. Sedangkan untuk anak usia 12-18 tahun, tidak lebih dari 2 jam per hari. Karena itu, sekolah dan orang tua harus membangun komunikasi dalam mengatur waktu untuk memenuhi kriteria tersebut. Dengan aneka beban tersebut, ditambah kondisi virus corona yang masih meluas, kapan anak-anak ini memiliki waktu untuk bermain?
Sebab sebagaimana yang diketahui, bermain adalah kebutuhan bagi anak-anak untuk proses tumbuh kembangnya. Bermain adalah sarana untuk belajar. Artinya, ketika anak-anak bermain, di saat itulah dia belajar. Ketika bermain, anak-anak menemukan kegembiraan yang optimal. Persoalannya, dalam pandangan orang tua, bermain sering dipahami sebagai aktivitas yang tidak produktif dan membuang waktu. Oleh karena itu, kita masih menemukan ada orang tua yang sangat membatasi aktivitas anak untuk bermain. Kita tentu bisa membayangkan apa yang dialami oleh anak ketika dia berada dalam paradigma orang tua yang cenderung memandang bermain sebagai hal yang negatif. Kondisi ini kian diperparah oleh beban belajar sebagaimana yang kita uraikan di atas. Maka dalam hal ini sekolah atau guru perlu merenungkan kembali. Haruskah tugas diberikan dalam setiap perjumpaan dengan peserta didik? Apakah guru memiliki metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik aktif terlibat dan berinteraksi? Karena daya tahan kita untuk terus-menerus berada di layar laptop sangat terbatas. Dalam pembelajaran online ini, sekolah perlu mempertajam dan merevitalisasi kembali peran BK atau bimbingan dan konseling. Bagaimana mereka melakukan tugas bimbingan konseling dalam pembelajaran jarak jauh? Apa bantuan yang bisa diberikan oleh BK terhadap aneka persoalan yang dihadapi oleh peserta didik dalam pembelajaran online ini? Jangan-jangan BK justru menambah beban peserta didik karena hanya terbatas memberikan materi yang bersifat teoritis. BK seharusnya menjadi tempat pelarian bagi siswa untuk mencurahkan segala problemnya dalam pembelajaran online ini. BK juga harus menjadi solusi bagi setiap peserta didik yang mengalami kesulitan. Bahkan BK harus menjadi pendobrak ketika berhadapan dengan segala kebijakan yang merugikan peserta didik atau bahkan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan. Penegasan surat edaran Permendikbud di atas semestinya dilihat sekolah sebagai kesempatan untuk mendorong dan membangun budaya literasi, kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan komunikasi, kolaborasi, serta kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini adalah keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup mereka di masa yang akan datang. Ini hanya bisa dilakukan oleh guru-guru yang mempunyai kapasitas dan keterampilan pada unsur-unsur di atas. Disinilah guru dituntut untuk terus-menerus belajar. Belajar tentang hal-hal baru. Belajar keterampilan-keterampilan baru yang dibutuhkan peserta didik untuk perannya di masa yang akan datang. Karena keterampilan itu bisa diajarkan oleh orang
yang benar-benar kompeten. Anda boleh tidak setuju dengan pandangan ini, karena ini hanyalah logika satu sisi. Tapi kita sepakat bahwa salah satu tugas penting dunia pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik untuk perannya di masa yang akan datang. Pertanyaan paling sederhana adalah, apakah materi yang kita berikan kepada peserta didik akan digunakan di masa yang akan datang? Jangan sampai materinya justru sudah menjadi usang di masa itu. Atau jangan-jangan materi tersebut di masa yang akan datang justru salah. Wow, tentu ini sangat menyakitkan. Cogito ergo sum. Aku ada karena aku berpikir. Sampai jumpa.